Welcome back to Super Boys channel. We broadcast the podcast. Alright. Oke. Hai ketua, Halo. Yes. apa kabar? Puji Tuhan sehat. Cuman ya keadaannya masih belum membaik sepertinya. Masih new normal ya? Ya ini normal tapi kayaknya jumlah positif COVID ini makin bertambah kayaknya. Apa iya? Iya. Aku belum Berdasarkan- update ini. Berdasarkan ini sih makin bertambah ya. Tapi ya apapun itu kayaknya kita ambil waktu sama-sama lah. Kayaknya kita ambil momen di dalam doa kita yang sepertiga malam atau mungkin pas sebelum tidur, ambillah kesempatan untuk mendoakan bangsa ini. Betul. Ya kan kita bersama-sama. Kayaknya kalau kita bersama-sama mendoakannya, dan ya aku juga yakin bahwa sebelumnya juga udah. Ya pasti. Tapi kali ini kita pingin ngajak kawan-kawan yang lain di luar sana, teman-teman yang lain untuk ayo kita doa lebih sungguh lagi untuk pemulihan bangsa ini. Iya, amin. Iya kan? Hebat. Sekarang ada banyak daerah yang new normal, tapi Medan belum sih sebenarnya. Apa iya Medan Ya, belum? Medan new itu normal. belum new normal. Gak bisa gitu? Karena ada beritanya nih, aku Apa itu? baru tahu juga nih. Medan belum new normal. Jadi Mendagri, Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Tito Karnavian. Ini ada Karnavian. beritanya dari Dari Detikcom. Detikcom, nanti kami tampilkan di sini ya. Oke. Mendagri Tito kaget lihat suasana Medan. Di sini new normal ya. Nah, pertanyaan sini ini berarti Medan new itu normal ya? Maksudnya apa ya? Dia Oke. kayak heran bahwasanya di sini Kita belum new normal ya? lihat di sini. Jadi dia ada acara gitu di Kota Medan, terus dia ngelihat ada acara sama Bapak Gubernur ya? Bapak Edi Ramayadi. Terus dia lihat situasi mungkin di Kota Medan. Iya. Loh kok kayaknya di sini kehidupan kegiatannya udah berjalan seperti biasa ya, kegiatan sehari-harinya gitu. Iya, Tapi orang-orang memang udah pakai masker, pasti. sudah mulai membudayakan pakai sanitizer, Hand sanitizer. cuci tangan gitu. Cuman ini memang pertanyaan yang untuk memuji apa ngeledek nih. Iya ya, agak ambigu nih ketua ya. Karena memang gini peraturannya kan kita belum new normal nih. Belum new normal tapi kok kayaknya kehidupan udah berjalan seperti biasa Iya ya. gitu. Kita belum new normal ya. Kalau berdasarkan pertanyaannya mungkin sih Medan berarti belum new normal. Iya. Cuman ya semoga ini memang benar-benar pujian sih. Karena dibilang salut, maksudnya salut juga sama orang Medan yang udah mulai ada kesadaran Ada kesadaran. untuk tetap menggunakan masker di luar ruangan, social distancing. Ini kita udah 1 meter kan. Iya betul. Nih, jauh Cuci ini ya. tangan di rumah, cuci tangan, tetap pakai sanitizer. Gitu. Pasti. Tapi kan nggak mungkin kita pakai masker di sini kan. Kita ngomongnya, ya ini kan ngomong. Tapi itu tadi balik ke awal ya. Kita berharap semoga keadaan ini bisa semakin membaik. Betul. COVID-19 ini bisa semakin berlalu. Apalagi ini ada virus lagi, apa flu babi katanya. Flu babi. Tapi udah Virus yang pulih baru. nggak? Ini virus yang baru lagi. Makanya itulah ayo kita makin bersungguh-sungguh ya. Ayo. Berdoa. Mari. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan kita semua, kita mau satu suara, kita mau satu doa untuk pemulihan bangsa ini. Amin. Oke, kita tutup dulu segmen hari ini. Oke. Segmen kali ini, bukan hari ini. Segmen kali ini Kita masuk ke segmen ngobrol bareng bintang tamu. Kembali bersama bintang tamu kita yang paling tampan hari ini ketua. Teo Manulang. Teo Manulang atau Teo Simanulang nih? Theo Simanulang. Si Manulang. Simanulang. Ya. Oh, Beda ya. tapi ini kirain yang ada Manulang doang. Manulang doang. Teo, Teo. sesingkat itu. Enggak. Kayaknya Enggak enggak. dong pasti. Nama panjangnya Theophilus Hans Julihar. Apalagi tuh Theophilus Theophilus Hans Julihar. Hans Julihar. Iya. Oke. Dari mana asal muasal nama itu ketua? Kita penasaran juga nih ketua ya. Boleh Jadi, silakan. Boleh. Theophilus itu ya nama dari Alkitab. Ya, Kita ya. Raja Theophilus ya. Hans itu pemberian dari mama. Mama Kalau Julihar itu dari Opung Doli. Dari Opung Doli. bapak. Ya. Julihar.
itu nama Instagram sesulit itu juga. Enggak, Theophilus. Theophilus Hans tetap sepanjang itu. Theophilus. Yang mau kepoin dia boleh. Tapi tanya dulu ketua, jomblo enggak? Bodoh amat, jomblo mau apa? Biar ada kepoinnya enggak ketua? Sebelum jalur kuning melengkung. Jangan boleh. Enggak boleh naik cowok orang ya. Oke, itu pasti. Jadi aku pengen tahu, ini kan orang-orang juga nanti bakal mau kepoin kan. Isinya ada apa aja nggak? Yang maksudnya yang hobi juga nggak masuk? Enggak, aku Kurang update ya, aku Kak. di sosmed gitu. Iya. Memang kayaknya serumit namanya ya. Misteri hidupnya ini gitu. Orang-orang yang rumit itu gitu. Postingan jarang, maksudnya kalau sekali posting juga kayak yang ya udahlah SLMH gitu. Tapi bukan introvert kan? Bukan kan? Enggak. Enggak. Oh. Nanti aku belajar lah. Belajar apa? Sekul dia. Sekul dia. Lu tuh kayaknya penampilannya kayaknya Dingin ketua ya. aku sih yakin sih ini. Wanita-wanita ini Siapa? Wanita mana? yang nonton ini Yang nonton subscriber ini kita. betul. Yakin. Gak tahu sih, bisa lihat nggak tuh di Instagram ada beberapa orang yang mengunjungi profil Anda? Enggak, kan Enggak pernah. private juga. Oh, Dapat. Private juga. sayang Anda kurang beruntung. Tapi janji ya, nanti kalau ada siap video ini ada yang nge-follow, itu wajib diterima semua ya. Karena itu berasal dari subscriber kita. Kita lihat nanti. Kita Ini lihat aja aku nanti ya. yakin ada banyak yang follow dia yang belum dia accept. Pasti. Pasti, abang tampan ini pasti. Ya. Oke, kesibukan apa sekarang? Teo. Kesibukan lagi kuliah Di? di Brawijaya di Malang. Wow. Lagi libur. Ya, lagi libur. Tapi semester depan, semester ini mau masuk ke semester 7. Masuk semester 7. Oh iya ya. Gara-gara corona jadi pulang ke Medan lah gitu ya. Jurusan teknik informasi bukan? Bukan, sistem informasi. Oh, sistem informasi. informasi. Oh, beda. Beda apa? Teknik informasi yang robot-robot bukan? Teknik informatika. Oh, teknik informatika. Oh iya, I know. Ya. Sorry. Informatika fokusnya ke komputer. Iya. Kalau kita bilang sistem informasi berarti bisa dibilang ada bahasa manusianya nih. Bahasa manusia. Ada. Apa itu? Jadi di jurusan aku juga belajar manajemen. Belajar manajemen. Oh gitu. Tapi tetap ada coding. Coding? Apa itu coding? Apalagi nih coding? Kasih tahu apa coding. Coding Kasih tahu. bahasa pemrograman. Pemrograman. Jadi kalau anak-anak IT ya pasti apapun itu jurusannya pasti dikasih basicnya tentang bahasa pemrograman ini. Oh, yang kayak layar hitam ada tulisan-tulisan tahap itu gitu. Wah, Compiler namanya. oh iya, yang tiba-tiba kalau di warnet udah kayak jadi anak hacker gitu ketua. Umur gitu jadi anak hacker. Hebat itu. Cuman apa tuh? Pakai CMD aja. Iya, Pakai CMD kayaknya udah kayak hacker bener nih. Apalagi di depan orang tua ya. Buat password Facebook jadi kan dari anak saya hacker. Tapi ya emang coding itu seribet itu. Kalau seribet itu sih dibilang ya gimana caranya kita mempelajari bahasa baru. Bahasa. Oh, gitu. Kan itu namanya juga bahasa pemrograman. Iya. Emang kita mempelajari bahasa baru, tapi di bahasanya itu ada logika, ada algoritma. Iya. Ribet ya gitu ya. Kayak gitu. Ribet sih. Teman-temanku yang nggak tahu sih mereka emang teknik informatika atau sistem informasi. Masalahnya selalu di situ. Begitu jumpa nih, ya kan? Ini sendiri anak akuntansi. Kira anak SI, terus SI juga. Terus mereka ngomong coding. Ih, mumet gitu kayak apa sih coding apa sih? Coding. Ingatnya dulu, aku kan dulu les di salah satu bimbingan belajar namanya GO. Ganesha. Iya. Oh iya. Jadi ada juga yang namanya coding dasar dan serumus the king. Kirain itu ternyata bahasa-bahasa pemrograman. Iya, bahasa. Wih. Berarti nih, Jadi Theo udah sampai di tahap mana bagian codingnya? Udah Tahap mana ya? udah bisa buat software lah. Ya, yang sederhana pernah diajarin juga, pernah buat juga sama project-project kuliah, tugas. itu yang pernah dengar ngidupi kereta dari remote ketua katanya. Ngidupi kereta dari handphone. Oh, itu sih ke bengkel bisa kok. Itu kan pakai sistem informasi bukan? Sistem komputer bukan? Ya, pasti ada bahasa pemrograman di Oh, situ. pakai Mesin. ketua Theo udah bisa juga buat kayak gitu. Enggak sampai Belum sampai situ ya.
Bisa bertahap aja. Udah bertahap. Kuliah di mana? Sorry. Universitas Malang. Brawijaya. Brawijaya. 10 besar termasuk universitas terbaik di Indonesia. Iya, yang peningkatannya lumayan cepat dibandingkan tahun-tahun kita ini dulu ya. Tonton kita ya. Iya, tahun-tahun Tampak sudah seperti senioritas sekali kita ya. Bukan senioritas. Saya akan dengan bahasa yang kasar. Tua, bangka lagi ya. Iya, dari face aja kan ketahuan ini yang muda nih kan. Tua kali. Agak tuaan. Ini yang tua kali nih. Enggak. Brawijaya di Malang. Ya. Dingin dong. Dingin, sejuk udaranya. Apa kabar apel Malang itu pakai musim nggak sih? Aku sih kurang tahu ya, tapi kayaknya nggak ada musimnya. Soalnya asal lewat di pinggir jalan atau di toko buah pasti selalu tersedia apel Malang. Apel Malang. Iya. Oh iya, sering dengar apel Malang ketua. Apel Malang itu Bedanya dengan apel Medan apa sih? Ya, karena mungkin dia ukurannya kecil, warnanya hijau tapi manis. Bukan apel Malang itu besar ya bukannya? Enggak, Justru kecil ya. Kecil. Murah enggak? Warnanya hijau tapi orang nyangkanya kalau hijau belum matang kan? Oh iya. Masih asam. Ini kalau enggak manis. Kalau di Manis. Medan kan apel hijau itu kan yang asam itu ketua ya. Ya. Tapi memang apel Malang itu lebih mahal daripada apel biasa. Kalau kayaknya iya sih lebih Iya. mahal. Soalnya mungkin karena lebih sulit dapetin kan? Oh iya. Ya kan? Banding apel-apel biasa yang di supermarket yang lainnya ada, apel Malang kan nggak semuanya di semua tempat ada. Oh iya. Tapi dengar Malang nih ketua. Aku teringatnya di Bromo nih ketua. Itu tempat favoritku ketua. Suatu saat nanti akan ke sana kalau ada uang. Amin. Itu udah pernah ke sana? Ke Bromonya sih belum. Belum. Tapi aku pernahnya ke Ranukumbolo. Ranu Kumbul. Oh, yang danau warna hijau atau apa itu? Ya, danau biasa sih, danau. Danau di atas gunung ya. Danau ya. Jadi itu danaunya itu di pertengahan jalur mau ke Gunung Semeru. Wow. Sambil mendaki itu yang gunung di film 5 cm. Ya. 5 cm. Iya. Yang siapa sih pemainnya? Lupa ay. Tapi itu yang membuat pada saat ada film itu orang-orang jadi lomba untuk mendaki gunung. Iya. Dengar-dengar dari kabar penjaga-penjaga di sana, emang semenjak kejadian itu jadi setiap tahunnya meningkat. Tapi memang wisatawan. Tapi di luar dari itu memang cantik. Ranu Kumbul itu memang cantik itu. Ya. Ini kita anggap dia udah jadi orang Malang nih. Orang Malang. Yes. Logatnya kan udah beda kan dari kami kan. Dari cara ngomongnya udah beda nih kan? gitu. Dari kami ngomong sama dia beda. Sesering itu atau se-excited itu kalau udah mau ke sana sebagai orang Malang? Excited sih iya. Kalau misalnya dalam lingkungan sehari-hari kayak gitu, kayak dari mulai lalu lintas, cuaca, suasana, terus lingkungan sosial. Karena beda jauh dari Sumatera dan mungkin lebih teratur. Jadi kita juga nyaman di sana kayak gitu. Bahkan biaya hidup itu murah di sana. Biaya hidup itu murah. Contohnya? Oke, kita anggap jadi sekali makan nih berapa? Sekali makan di situ biasanya di warteg-warteg itu anak-anak kuliahan, anak-anak kos cuma ngabisin 10 sampai 12 ribu buat sekali makan. Sama dong. Dengan tapi enggak juga kalau kita di Medan nih, kalau sekarang ini udah mulai ke angka 15 sampai ke 20 ribu. Oh, ikut teman sedingin gitu? Iya. Oh iya. Kalau ikut teman sedingin di kita 15 ribu nih ketua. Ini makin penasaran sama Malang. Kayaknya enak nih. Selain gunung, apa aja tempat wisata yang ada di Malang yang kira-kira wow, ini orang Sumatera kalau ke Malang bagusnya ke sini deh gitu. Kalau gitu yang pastinya gunung kan yang kayak tadi. Ya. Bromo sama Semeru itu kalau bisa nggak usah jangan dilewatin. Kenapa gitu? Ya ikonnya Kota Malang ya. Bromo. Betul. Kalau belum ke sana berarti belum ke Malang. Belum. Benar. Sama ada pantai. Pantai. Malang ada pantai? Ada, tapi di daerah kabupatennya, Kabupaten Malang. Jarang diekspos ya. Ya, itu pantainya bagus-bagus. Bagus-bagus pantainya. Kalau di Medan Pantai Bokeh. Jarang diekspos juga. Bukan. Itu tempat yang ngeri kalau diekspos. Ya makanya jarang diekspos. Pantai Cermin gitu ah. Wah. Untuk yang pengen tahu pantai-pantai yang ada di Malang bisa kita tampilkan di layar. Ya, keren kan? Kita bisa juga jadi channel yang untuk memperkenalkan tempat wisata Indonesia. Ya. Semangat editor.
Editor, Semangat. kerja keras. Jadi Malang ada pantai juga ya. Tapi dia dari Medan ke Malang itu sebenarnya bisa juga yaitu tadi memperkenalkan daerah baru Betul. ke orang-orang yang belum pernah ke sana. Indonesia ini luas, punya tempat yang luar biasa. Ah, pasti ketua. Jadi ya kalau bukan kita yang memperkenalkan siapa lagi? Iya sih. Oke, kita move on ke ini. Ada satu nih pertanyaan yang kayak yang Gatel aja pengen nanya. Apa itu? TW ini pelayanan. Iya, pelayanan. Oh. Pelayanan di bidang apa nih? Pujiannya kah? Main musik? Sekarang lagi di Kolektan. pemain musik. Bukan kolektan ya. Nggak salah kalau Nggak salah kolektan ini nggak salah lo. Tapi aku lagi di pemain musik. Musik. Oh. Megang alat musik apa? Bass aku. Bass. Udah ganteng, pandai main musik ketua. Balik lagi ke awal. Apa itu? Dia udah sekul ini. Pemain bass itu juga orang yang slow. Sekul itu. Muji diri nggak ketua? Bukan muji diri Ya, gitu ya. bukan. Karena main bass juga ya. Dia main bass juga jadi main bass itu harus sekul itu ya. Pet dikit. Apa daya aku tepuk tangan. Ini tuh yang pelayanan mulai dari kapan ya? Pelayanan pertama aku itu kalau yang aku ingat kayaknya SD deh. SD? SD kelas 6 ya. Wow, Tapi SD. bukan di musik, Jadi dia apa? di operator OHP namanya. Tahu OHP nggak? Tahu. Ah. Enggak. Ini pertanyaan yang salah ditujukan kepada orang yang udah setua kami. Aku nggak tahu. Loh, iya. OHP HP itu tuh kayak proyektor, Hah? cuman dia dikasih plastik. Tulisannya terbalik. Tulisannya kebalik, terus nanti di Oh iya tahu. Yang dari kertas tembus pandang itu ya? Ah, iya. Dari plastik Iya. tembus Iya. pandang itu ya? Ah. Oh iya tahu. Ingat. terus nanti dicitrakan pakai cahaya Ah iya iya. ke ini. Oh sampai di situ ya awal mulanya ya? Awalnya dulu waktu masih kelas 6 SD kalau nggak salah itu kan belum ada Infokus kan, Iya. tapi ya operator OHP mulai di situ. Setelah itu posisinya itu semenjak itu lanjut terus jadi operator Infokus. Operator Oke, fokus. operator. Oh berkembangnya zaman. Ya. Jadi pakai laptop mungkin ya? Nah dari situ aku mulai belajar main musik. Oh. Nah Mm-mm. alasannya unik nih, soalnya Guys, ini yang ini enak ini ini gitu. posisi kalau misalnya dalam gereja ya, posisi pelayananku, aku operator Infokus di Ya. sebelah kiri, pemain keyboard itu di sebelah kanan. Wah, Ya. lirik-lirik Jadi sedikit. sambil aku ini aku bisa ngelihat tangan pemain keyboard itu. bagaimana. Otodidak. Ya, Heeh. Wow. hebat Aku bisa ya. lihat tangan pemain keyboard. Oh kalau lagunya dari sini ini. Gitu. Belajar juga Sambil dari bisik-bisik sekolah. juga. Heeh. Bisa Ini gitu ya. hanya orang-orang tertentu. Karena gini, aku juga main musik. Hmm. Tapi kalau ngeliat pemain piano itu kayaknya Nggak mungkin ya gitu masuk, ya. kenapa Iya. ya? Mungkin mungkin balik ke tadi ketua sesuai dengan jurusan dia, sistem informasi. Mungkin basicnya Apa udah ada. hubungannya Mungkin sih? basicnya di bawah-bawah itu udah ada ketua, udah terlahir gitu loh. Enggak, Seorang bro. hacker yang sejati. Apa sih ngomong tiba-tiba ke hacker ya? Kalau kan? seorang hacker kan ketua kalau ngetik tahu dia itu ketua. Beda jauh. Beda Oh, jauh ya. itu Beda jauh ya. Tapi kok bisa ya nengok-nengok orang main keyboard jadi tahu main keyboard? Kok bisa gitu? Ya kalau itu masuk akal sih. Masa Ya, aku kita ngeliat orang main keyboard itu main keyboard. Oke, masuk akal. Cuman gini, berarti main musik pertama di keyboard, Enggak, di gitar. di gitar. Heeh. gitar. Oh, tapi pelayanannya Ya, pelayanannya itu Oh ya. pertama kali menguasain alat musik itu gitar sebenarnya. Ya. Tapi gara-gara aku setiap minggu melihat keyboard kan, pengen belajar keyboard, tapi keyboard hanya ada di gereja. Iya. Belum punya keyboard sendiri pribadi, punyanya cuma gitar doang. Ya. Gitar dari abang sepupu kayak gitu, pakai belajar. Nah kan nada-nada, scale kayak gitu kan di gitar pasti nggak ada bedanya dong sama keyboard, Ya. pikiranku gitu. Heeh. Ya tinggal kita cari pola patternnya aja di keyboard. Nah mulai dari situ kalau ini di gitar begini, di keyboard begini kayak gitu. Oh, berarti megang keyboard itu kapan tuh? Mulai pelayanan. SMP mungkin kelas 2 atau kelas 3. Oke. SD megang OHP, Ya. kemudian lanjut ke Infokus. Ya. Kemudian masuk ke keyboard. SMP sampai SMP sampai SMA sampai Sekarang lah mungkin ya. sampai ya. enggak, maksudnya beralih ke bass itu? Beralih ke bass itu aku pertama kali waktu semester 1 kuliah. Semester 1 kuliah. Oh, setelah di sana ya? Ya, setelah di sana baru Oh, gitu. mendalami bass. Biasanya di sini main keyboard terus. Oh, gitu. Ya. Di sana
di apa ya? Di gereja juga Iya, di belajarnya. gereja. Belajarnya ya. Disekolahin nggak? Sekolah Atau musik gitu. otodidak juga? Otodidak. Otodidak. Hebat ya. Emang dia kayaknya super perfect itu. Udah ada basic dari keluarga nggak yang hebat main musik gitu? Makanya bisa jadi Kalau seperti dari ini. keluarga, dari papa mama kakak sih nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kalau misalnya keluarga besar dari orang bau kayak gitu ada si pemain musik. Tapi ya nggak pernah juga sharing-sharing sama mereka, jarang juga kan latihan-latihan kayak gitu. Nggak pernah jadi singer. Enggak Nggak pernah jadi singer ya. Penasaran juga dengar suara gitu ini kalau lagi bernyanyi gitu ya. Aku percaya semua orang punya porsi. Oh iya. Betul Tapi juga. dari karena aku udah lihat dia main nih. Skillnya jauh beda sama Lihat di mana ketua? sama aku kan. Di gereja. Oh di gereja. Satu gereja. Ini pertanyaan Oh, apa iya. sih? Oh, kita segereja. Bukannya aku nggak dianggap. Oh iya, kami Lihat satu gereja. skillnya dia tuh kayaknya jauh di atasku. Ini pasti nih orang nih kayaknya intens nih main bassnya nih. Di sana ya. Emang iya? Lumayan intens. Soalnya karena di sana juga jam ibadahnya itu ada banyak, ada 6 kali kan. 6 kali. 6 kali. enam Dimulai kali. dari jam berapa tuh? Dari Itu- jam 5 pagi. Ada orang gereja jam 5 pagi. Ada, kalau itu Jam ada 5 sih. pagi. Biasanya saat teduh, saya dengar saat teduh gitu. Ya, ada dibuka jam 5 pagi. Ibadah dia memang. Iya, ibadah. Itu karena gerejanya tidak bisa menampung orang yang banyak atau Ya, itu juga salah satu. Oh, ya. Jemaatnya banyak, tapi gerejanya kecil? ya kurang memadai kalau dalam Kenapa nggak diperbesar aja? Kenapa? ya daerah sana. Lagi- Itu juga bukan urusan aku. Iya, itu Oh, tanya iya. kepada dia pembangunan aja. Aku cuma Mana tahu- bintang mana di tahu. gereja sana. Iya. Dimulai dari jam 5 pagi sampai jam Jam 5 pagi, jam 7 pagi, jam 9 Oke. pagi, jam Oke. 11 siang, lanjut lagi jam 5 sore, baru lanjut lagi jam 7 malam. Itu Theo ada nggak? Di semua sisi itu ada nggak? Main nggak terus? Nah, jadi karena pas aku datang ke sana itu ternyata lagi kekurangan pemain bass. Ya. Jadi sering itu karena nggak ada pemain bass, ya udah 6 kali jam ibadah aku yang main kayak gitu. Astaga, demi melayani Tuhan, wow hebat. aku nggak kebayang Sangat sih hebat. berapa berkat yang dia terima. Itu urusan Tuhan dong, ketua. Jangan dibayang-bayangkan lah. Itu kali-kalinya Tuhan yang mengkali-kalikan ke dia, ketua. Kayaknya apa yang dia dapat sekarang ini kayaknya aku udah tahu. Oh, dia bisa sepintar itu Iya. main bass, ya kan? Dari penampilan dia sekul itu, kemampuan Bayangkan, dalam ketua. sistem informasi. Astaga, jam 5, jam 7, jam 9. Lanjut Sama- lagi ke jam 5 sore. Sama itu sih pemain di sana juga, pemain musiknya itu semuanya bisa dibilang udah memang pekerjaannya memang pemain musik buat mencari nafkah. Oh, Jadi gitu. pastinya musisi kan, ya, musisi. musisi Profesional. asli, profesional Profesional. mereka. Jadi secara nggak langsung kita juga Dia kalau tuntut untuk ini. Ya. kita harus bisa menyimbangin mereka dong. betul. Kalau enggak nanti nggak bisa main bareng kayak gitu. Gak heran sih kenapa skill dia tuh jauh, Iyalah, betul. Iya, jauh di atas. 6 kali ketua dalam satu minggu itu ketua 6 kali. Kayaknya aku harus belajar banyak nih. Masih belajar. Tapi melenceng-melenceng dari situ, ketua. Pernah nggak waktu ibadah mungkin ada yang dilirik atau biasa kan ketua kalau dalam pelayanan kan ada yang dilirik atau ada yang melirik. Pernah nggak? Aku sih pelayanan ya tujuannya. Jadi ngelirik-lirik kayaknya enggak. Atau dilirik itu? Nggak tahu lah Iya, nggak berapa tahu. banyak Tiba-tiba orang dalam satu seperti gereja. tiba-tiba di chat ketua, tiba-tiba ada chat masuk, "Hai, abang yang main bass." Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ini pelayanan, fokusnya ke Tuhan dong. Iya dah, iya. Mana tahu kan gitu ya, Siapa sih jumpa di mengucap, luar. "Hai bang." Itu geli. Oke, tadi nih. Tadi udah pelayanan udah sekian lama nih dari SD sampai Dari SD. sampai sekarang nih. Udah banyak makan asam garam lah mungkin ketua. Gak ada ini keinginan untuk jadi apa ya? Hamba Tuhan nih. Itu juga. Memang Pertanyaan. secara ini sih kita semua hamba Tuhan. Tapi sebagai pekerjaan atau apa gitu. Oh, teringatnya Theo ini pas kebetulan putra hamba Tuhan ya ketua ya. Putra seorang pendeta. Tidak ada yang kebetulan. Itu Itu adalah kata-kata dari Bapak Pendeta S. Manulang. betul. Orang tua dari beliau ya ketua ya. Pernah nggak ada kepikiran ke situ nggak? Kalau kepikiran sih belum pernah ya. Belum pernah. Tapi ya kalau memang rencana Tuhan, kita nggak bisa menolak ataupun kalau Tuhan udah tetapkan, kita nggak bisa membantah. Kalau orang tua nyuruh, Pak pendeta aja lah. Enggak pernah sih. Oh, dikasih kebebasan ya? Iya.
Ya. Kalau ketua Kata-kata nggak, Anda. kalau ketua nggak pengen jadi pendeta nggak? Kayaknya belum. Aku dengan setidak suci ini kayaknya Semua manusia tidak ada yang suci ketua. Tapi kan dia bilang belum ya. Belum tentu nggak ya. belum tentu Iya. ya. Kan segala sesuatunya itu Tuhan yang merencanakan. Iya. Dia yang punya waktu. Ayah, kembali lagi Mario Teguhnya. Punya Kembali lagi Mario Teguh. waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh ya. Betul. Ada lagi? Oh, Sebelum kita suruh dia untuk berkhotbah. oh ya, pas. Ada dong. Oh, tadi ketua, saya penasaran dengan ketua Theo ini masalah percintaannya. Pernah nggak punya mantan gitu atau masih jomblo? Penasaran nih ketua, karena di sosial media dia itu nggak pernah diekspos gitu. Jadi kita penasaran nih kan, seorang yang sekul ini kan perlu kita ulik-ulik sedikit ketua. Jomblo nggak? No comment deh. Jomblo nggak? No comment deh. Ih. Ya. No comment. Enggak, memang dia sekul itu. Sekul itu ya, nggak mau terbuka ya? Privasi. Oh privasi, oke. Pasti. Gak usah nyerempet lah. Oh ya, oke. Jadi seperti biasa ketua, di ujung acara kita biasanya bintang tamu kita itu ketua memberikan kata-kata terbaiknya. Aduh, kata-kata apa ini? Kata-kata terbaiknya. Kita Kok kasih nggak waktu. di-briefing? Itu wajib memberikan kata motivasi kepada subscriber kita, apalagi yang ciwi-ciwi nih ya. Ayo, silakan. Kata-kata motivasi apa? Terserah, Apa sih entah quotes of the day misalnya ada pengen apa gitu. Tapi penonton kita ini banyak orang-orang yang punya kerinduan Ya betul. untuk jadi orang sukses, untuk melayani juga. Kira-kira ada, ya itu tadi arahnya tadi ke sana. Iya. Kata-kata mungkin yang bisa menyemangati mereka untuk ayo kalau memang mau melayani. Kalau nggak ada layani. itu ayat-ayat emas ya kan ketua. Lihat nih, dia bisa melayani dari SD sampai Sampai sekarang lah. Sekarang di kawan-kawan di luar sana mungkin kayak aku bisa melayani nggak ya, bisa ini nggak ya gitu. Dia percaya aja kayak dia bisa ngelakuin itu. Dari awal apa tadi namanya? OHP ya. Ya, Dari OHP sampai sekarang bisa main musik kan hebat. Gitu. Kasih semangat tuh. Nah, ayo, kuy. Bahasa Malangnya bilang monggo. Ya, monggo. Monggo Mas, monggo. Nah, jadi buat teman-teman yang mau masuk ke dunia pelayanan, aku ngasih tips kalau bisa pelayanan itu kan jangan ngelihat posisi apa yang kita ambil. Ya. Kayak aku mau pelayanan tapi aku mau langsung di musik kayak gitu. Oke. Aku mau pelayanan tapi langsung di singer Kalau pelayanan bersihin gereja, ngangkat bangku, itu mah disuruh-suruh bukan pelayanan. Tapi unik. Itu mah disuruh-suruh ya. Nah, Oke, itu kan karena aku juga udah ngalamin dari operator OHP. Itu juga operator OHP bukan karena niat aku, emang karena kebetulan gak ada orang yang ngoperasiin. Mulai dari situ. Tapi aku karena punya kerinduan supaya aku bisa melayanin di bidang musik, ya udah aku berpikir kalau misalnya aku mau belajar musik, mau pelayan musik, aku harus belajar musik. Salah satu caranya ya stay di pelayanan aku ini dulu. Aku juga percaya pelayanan sekecil apapun itu pasti nggak akan sia-sia lah. Iya. Sekecil Betul. apapun itu, Tuhan pasti bales buat kita, keturunan kita mungkin nantinya, Betul. atau semua keturunan selanjutnya lagi, pokoknya pasti Tuhan bayar lah. Amin. Tuhan itu nggak pernah berhutang. Bener. Itu Betul. nggak pernah berhutang. Bahkan pelayanan kita ini bukan untuk mendapatkan bayaran dari dia. Iya. Ya, Kita melayani karena memang dia sudah memberikan sukacita bagi kita, sudah Betul. memberikan damai sejahtera bagi kita. oke, pas sekali. Tetap semangat kalau memang mau melayani, jangan tunda waktumu. Benar. Jangan nunda-nunda. Nanti kalau udah nggak ada kesempatan, Nyesel lo. Hidup ini adalah kesempatan. suara 3. Jangan, gak bisa. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa follow Instagramnya Theo. Buat yang mau ini kenalan lebih jauh mungkin atau menambah teman ya nggak apa-apa. Bisa? Karena setiap orang bisa jadi berkat bagi orang lain juga kan. Ya. Kita nggak tahu bisa, kan. bisa. Kita udah dengar banyak cerita dari Theo yang mungkin bisa menyemangati teman-teman, Ya, menjadi inspirasi ya ketua ya. menjadi inspirasi, Amin, amin. menambah berkat, menjadi Betul. berkat bagi orang lain. Ingat ya tuh ya, bawa kami ke teman-temanmu yang di Malang, biar kami juga terkenal di Malang juga gitu ya. Jangan di sini aja dong. Jangkau yang lebih luas ya. Iya, menjangkau yang lebih luas. Oke, jangan lupa subscribe
channel ini, follow juga Instagram dari Super Boys di apa? Superboys underscore channel. Oke, like, komen kalau memang ada yang mau dikomen. Dislike juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kasih alasannya dong. Kasih alasannya apa yang harus diperbaiki dari konten ini, dari video ini. Oke. Kita harap semua kawan-kawan di luar sana tetap sehat-sehat juga di masa pandemi ini. Semakin semangat. Kalau mau mulai pelayanan, silakan mulai dari sekarang. Jangan tunggu hari esok. Ada pantun? Ada. Masuk. Silakan. Monggo. Bang Lucu Anto. nih, lucu pasti. Kagak. Kalau lucu nggak ngerti lagi sih, pasti lucu sih ini. Enggak lu. Bang Anton gue bersih. Cakep. Yang mau nonton, terima kasih. Gitu aja. Juga kan.